Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu? Kembali lagi bersama Ibu Lisa Asidah, SPD dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas tentang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu ada 7, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan materi, Ibu akan menjabarkan tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat dengan hambanya melalui pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian membaca, menghafal, dan memahami arti serta makna dari Asmaul Husna tersebut. Menjelaskan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, mengaitkan makna Asmaul Husna dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meneladani sifat dermawan, adil, dan kuat dalam kebaikan. Kemudian, menumbuhkan sikap spiritual seperti dermawan, Al-Karim. Menunjukkan rasa aman dan kepercayaan, ini Asmaul Husna Al-Mu'min. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Wakil. Kokoh dalam pendirian dan iman, Asmaul Husnanya Al-Matin. Menjaga persatuan, Al-Jami. Bersikap adil atau Al-Adil, menyadari kehidupan akhirat atau Al-Akhir, dan dapat membiasakan perilaku mulia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Baiklah anak-anak Ibu, pasti kalian sering mendengar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99, yaitu nama-nama Allah. Kata asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran surah Toha, surah ke-20 ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Berikut ini dalil tentang Asmaul Husna, yaitu dari Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan apa yang mereka kerjakan. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Mari kita pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Yang kedua, ada Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Yang ketiga, Al-Wakil.
Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Selanjutnya Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Nah, contoh perilaku bahwasanya kita ini mencerminkan Al-Matin adalah kita ini teguh pendirian. Jadi tidak tergoyahkan. Mau orang lain merayu bagaimanapun untuk kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap kokoh, tetap teguh dalam keimanan. Selanjutnya Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, Al-Jami ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan kita ini dikumpulkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, itu contohnya ya. Dan kita juga dikumpulkan dalam satu majelis, dikumpulkan dalam sholat berjamaah. Nah, itu merupakan Asmaul Husna Al-Jami. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Ya. Jadi jangan sesekali kalian atau kita semua mengatakan bahwasanya Allah tidak adil, apalagi ketika kita mendapatkan musibah. Nah, musibah itu juga ada hikmahnya. Dari hikmahnya itulah kita belajar bahwasanya semua yang terjadi itu karena memang Allah Subhanahu wa taala dan karena karunia dan kasih sayangnya kepada kita. Lanjut Asmaul Husna yang ketujuh yaitu Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada suatu apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Nah, al-akhir ini adalah hari akhir ya, atau hari kiamat. Nah, ketika kita semuanya hancur pada hari kiamat, Allah itu tetap ada. Kenapa? Karena Allah yang maha kekal. Baiklah anak-anak ibu, setelah tadi pemaparan materi tentang Asmaul Husna, ada 7 Asmaul Husna, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memahami dan mengamalkan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, seseorang dapat memperkuat keimanannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang berarti nama-nama terbaik Allah, menjadi panduan dalam menjalani hidup dan membentuk akhlak mulia. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.